Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Acin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pupuk kocor untuk tanaman jagung. Jadi kebetulan hari ini tanaman jagungnya itu sudah berumur sekitar 60 hari setelah tanam. Kebetulan yang ada di depan kita ini adalah tanaman jagung manis dari jenisnya Paragon dari benih pertiwi, ya, yang mana ini sekitar 10 hari lagi sudah bisa dipanen, ya, jagung manis ini. Nah, untuk pemupukan kocor sendiri kita ingin berbagi pengalaman saja. Kebetulan hari ini mungkin dalam video ini kita tidak bisa menunjukkan prakteknya, tapi ini sekedar untuk berbagi pengalaman saja. Apa yang kita lakukan untuk pemupukan kocor, bagaimana dosisnya, bagaimana penerapannya. Jadi menurut pengalaman kami, untuk pemupukan kocor kita gunakan pupuknya itu urea dan NPK Ponska, ya. Atau kalau tidak ada urea bisa digunakan pupuk ZA untuk pengganti ureanya, itu juga kandungan nitrogennya cukup tinggi, ya. Untuk dosisnya sendiri kita menggunakan untuk berbagai umur itu berbeda-beda kawan-kawan. Jadi untuk pertama kita pupuk kocor itu untuk kemarin, ya, kita lakukan tahun lalu kita mencoba untuk pemupukan kocor itu kita lakukan sebanyak 4 kali kawan-kawan, ya. Yang pertama pada jagung usianya itu 10 hari sudah kita pupuk menggunakan pupuk kocor. Dosisnya kita menggunakan yang dosis rendah saja. Jadi untuk jagung yang berusia 10 hari setelah tanam kita menggunakan dosisnya itu satu gelas air mineral, ya, maksud kami. Jadi 1 gelas air mineral kita gunakan untuk pemupukan jagung pada umur 10 hari setelah tanam. Jagungnya masih sangat kecil sekali. Itu kenapa kita lakukan? Karena kemarin kebetulan kita tanamnya pada musim kemarau. Nah, pemupukannya sendiri kita langsung kenakan di sebelah sini batangnya. Jadi nggak masalah. Prakteknya itu nggak masalah. Terkena akarnya sini nggak masalah. Bahkan terkena batangnya pun tidak mempengaruhi pertumbuhan jagung, ya. Jangan khawatir. Jadi untuk pemupukan kocor itu karena nggak masalah, yang penting dosisnya rendah. Jadi kemarin kita pakai 1 gelas air mineral, kita campurkan dengan air sebanyak 20 liter. Jadi kita pakai drum, apa itu namanya, ya, istilahnya drum, ya. Itu ada alat sendiri, itu alat kocor yang mana takarannya itu sekitar ada 20 liter air, kita campurkan dengan 1 gelas air mineral, lalu kita semprotkan langsung ke tanaman jagungnya. Itu nggak ada pengaruhnya sama sekali karena dosisnya rendah. Satu untuk kebetulan untuk pemupukan, yang kedua itu ya sekali dayung kita 2-3 terlampau, ya, istilahnya begitu. Jadi sekaligus untuk kocor, ya, pemberian penyiraman tanaman agar tetap terjaga dalam kondisi musim kemarau yang kemarin kebetulan itu kemaraunya cukup panjang, jadi harus kita siram. Jadi untuk pengiritan biaya, menghemat biaya, kita lakukan dengan cara seperti itu. Daripada kita harus melakukan pompanisasi, itu jagung masih kecil, jadi kita lakukan pupuk kocor untuk satu untuk pemupukan, yang kedua itu untuk penyiraman tanaman supaya tetap terjaga kesegarannya. Nah, untuk pemupukan yang kedua kita lakukan pada umur sekitar kemarin 21 hari, ya. 21 hari setelah tanam kita lakukan pupuk kocor lagi dengan menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska. Dosisnya kita tambah, yaitu kita tambahi 1 gayung, ya. 1 gayung yang untuk mandi itu mungkin tidak ada 1 kilo, kurang dari 1 kilo, ya. Kurang dari 1 kilo itu kita
kita berikan, kita campurkan air ke yang 20 liter tadi, lalu kita kocorkan. Sistemnya sama seperti yang pertama tadi, ya. Untuk yang pertama tadi. Kemudian untuk pemupukan yang ketiga, kita tambahi lagi dosisnya 2 kali gayungnya, ya. 2 gayung maksud kami. Jadi takarannya 2 gayung ditambahkan atau dicampurkan ke dalam air 20 liter, lalu kita kocorkan. Terkena batangnya, terkena akarnya. Jadi sangat apa istilahnya, sangat meresap langsung, ya. Tidak ada permasalahan, tidak ada pengaruh sama sekali, dan bahkan jagungnya tumbuh subur dan tumbuh sehat. Mungkin nanti kalau kita melakukan penanaman jagung lagi bisa kita praktekkan, ya. Kalau ini kita hanya sekedar berbagi saja. Kita akan praktekkan untuk kita tunjukkan, ya, maksud kami di dalam video nanti tentang pemupukan kocor yang kita lakukan di sini. Nah, untuk pemupukan terakhir, maksud kami yang tadi, untuk pupuk ketiganya tadi kita lakukan pada umur 30, sekitar 30 hari. Jadi setiap 10 hari sekali itu kita lakukan pemupukan kocor, ya, karena sistemnya pupuk kocor. Jadi kita lakukan 4 kali. Nah, pemupukan yang terakhir kita lakukan untuk dosis yang terakhir di umur sekitar 43 hari, ya. Kalau tahun kemarin kita 43 hari itu kita lakukan pemupukan kocor dengan dosis yang sama juga pada seperti pemupukan yang ketiga, ya kawan-kawan itu. Jadi untuk pemupukan yang terakhir juga kita pakai 2 gayung. 2 gayung ditambahkan dengan 20 liter air, ya. Itu. Kemudian pada waktu itu kita lakukan untuk menjelang pembungaan, kita harus melakukan pengairan, ya. Kita airi dengan menggunakan pompa minisasi dari sungai, karena kebetulan lahan kita itu jauh dari sungai. Kita lakukan pompa minisasinya itu sekitar dari sungai itu 200-300 meter. Jadi lahan kami kemarin yang kita tanami jaraknya 300 meter dari sungai. Kita lakukan pompa minisasi untuk menyedot air dari sungai, gunanya untuk membuat apa ini istilahnya, merangsang, mendorong untuk pembungaan, percepatan pembungaan, dan juga pengisian bijinya agar maksimal. Nah, kita lakukan lagi pengairan pada umur sekitar 65 hari setelah tanam. Itu pengairan yang terakhir kemarin, dan hasilnya cukup lumayan. Kita kemarin yang untuk seperti itu dapat sekitar 9 ton, tapi dalam kondisi pipil basah, bukan kering, ya. Itu pipil basah kita dapat sekitar 9 ton. Jadi begitu kawan-kawan, ini sekedar sharing saja. Mungkin ini yang sekedar mungkin ini bisa dikatakan sekedar teori saja, tapi ini hanya sharing dari kita, pengalaman kita untuk sistem kocor, dan hasilnya juga menurut kami tidak jauh beda dengan pupuk yang sistem tabur. Begitu. Yang penting kita dosisnya itu sama, kan. Kalau kita tabur itu biasanya 3 kali, kita pakai kocor 4 kali. Sebenarnya dosisnya sama. Kita jatuhnya juga hampir sama. Kita 1 hektar kemarin modalnya juga habis sekitar 13 juta kawan-kawan. 13 juta itu untuk penanaman. Ya cukup lumayan lah. Begitu informasi yang bisa kita sajikan. Semoga dapat menginspirasi kawan semua. Jangan lupa dukung channel Koh Acin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Acin TV. Rak ndeleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.